Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan di kehidupan kita sehingga kita masih bisa menikmati semua kenikmatan-kenikmatan di alam dunia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberi kesempatan dan terlebih lagi mendapatkan nikmat iman dan Islam. Salat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini menawarkan dua hal. Yang pertama adalah kenikmatan, yang berikutnya adalah kesengsaraan. Tetapi Islam memberikan garis besar bahwasanya kenikmatan di dunia bukan akhir dari segalanya. Pun demikian, penderitaan di dunia pun bukan juga akhir segalanya. Maka dalam hal ini haruslah kita ingat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oleh sebab itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu normal ataupun di waktu pandemi, di waktu kita lapang ataupun di waktu kita sulit, di waktu kita mendapatkan kenikmatan ataupun diuji dengan cobaan-cobaan, sesungguhnya kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabiat dunia ini, dunia sendiri berasal dari bahasa Arab dana yadnu dunuwan fawadani, yang artinya adalah dekat atau sementara. Sedangkan akhirat berasal dari kalimat al-akhir, dan juga dalam wazni al-maf'ul al-ukhra juga disebutkan bahwasanya al-akhirat adalah sesuatu yang baku. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tertipu dengan yang sementara kita melupakan sesuatu yang abadi. Ibadah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PPKM darurat level 4 baru saja digulirkan. Tentu ini bukan juga menjadi suatu kabar yang baik bagi kita. Kalau kita mencermati keadaan yang ada, banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang sudah gulung tikar, pedagang-pedagang yang sudah mengibarkan bendera putih. Artinya mereka sudah menyerah dengan keadaan yang semakin hari semakin runyam dan tidak terkendali. Tentu dalam Islam juga memberikan salah satu rumus bagaimana kita menghadapi hidup yang mempunyai persepsi-persepsi dengan keadaan seperti ini. Di waktu susah, di waktu sulit, maka ingatlah surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dalam tataran kamus kita adalah sesuatu yang mana kita harus bisa bertahan, bisa qanaah, bisa mensyukuri, bahkan menerima. Tetapi dalam tataran yang lebih luas lagi, sesungguhnya sabar itu sendiri adalah satu amalan hati, yang mana dengan amalan hati ini Allah SWT memberikan pahala min ghairi hisab, tanpa batas, manakala kita bisa menjadikan sabar itu menjadi step by step dalam setiap mengarungi masalah-masalah yang ada. Yang kedua adalah dengan sholat. Tentu sholat ini juga menjadi salah satu parameter bahwasanya banyak kisah dalam Al-Quran disebutkan ketika Rasulullah SAW
sedang dalam keadaan gundah gulana, banyak masalah dan sebagainya. Maka dalam suatu riwayat juga pernah Rasulullah SAW menyuruh Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat. Wahai Bilal, berilah saya hiburan dengan sholat. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan Allah dalam suatu ibadah khusus yang dinamakan sholat ini, hati akan menjadi tentram dan pikiran menjadi tenang, dan kita juga bisa untuk menjalani setiap keadaan-keadaan yang diujikan Allah SWT dengan kemenangan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari senantiasa kita kuatkan diri kita. Kita kuatkan imun dan iman kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT agar kita, keluarga kita, orang-orang terdekat yang kita cintai dilindungi Allah SWT dari virus corona yang sampai detik ini juga belum bisa diprediksi kapan akan berakhirnya. Wal iyadzubillah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tazkirah bagi kita semuanya, dan Allah SWT juga memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita agar kita senantiasa istiqomah di dalam menjalani hari-hari kita di alam dunia ini. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.